Ketemu lagi bersama saya Ardian Nuansa, masih di Nuansa Pustaka. Di tempat ini saya ngobrolin tentang hal-hal yang berkaitan dengan literasi, mungkin hal-hal yang berhubungan dengan buku, hal-hal yang berhubungan dengan pengetahuan, atau nanti obrolan-obrolan dengan teman-teman di sekitar saya, berbagi pengalaman membaca dan lain sebagainya. Saat ini saya mau berbagi pengalaman membaca buku kumpulan puisinya R. Giryadi. R. Giryadi itu nama lengkapnya Rahmat Giryadi, lahir di Blitar 10 April 1969. Oke, di buku kumpulan puisinya Lek Gir, sapaan beliau. Kumpulan puisi ini judulnya Usaha Mencintai Hujan. Apakah usaha mencintai hujan itu sama seperti usaha membangun rumah? Usaha yang lain, berniaga mungkin? Ya, mungkin saja. Namanya juga kemungkinan. Di buku puisi ini Lek Gir banyak membuat puisi tentang musim. Contoh, ada yang puisi yang berjudul Hujan Kenangan, Usaha Mencintai Hujan itu sendiri. Terus Hujan Pagi Ini bagian 1, Hujan Pagi Ini bagian 2, Hujan di Kotamu, terus Kemarau 16, Kemarau 15, Kemarau 14, Kemarau 12, Kemarau 13 tidak ada, Kemarau 11, Kemarau 10, Kemarau 9, Kemarau 8, Kemarau 7, Kemarau 6, Kemarau 2, Kemarau 1, 3 dan 4, 5 nggak ada. 1, 3 dan 4 dan 5 nggak ada. Terus ada Hujan Bulan Ini, hujan kesekian, kata-kata hujan, peperangan hujan, terus Air Mata Hujan. Terus apa lagi nih? Ketika Terang Tanah, Perpisahan Bulan Juni, Kemarau Bulan Juni, Gerimis, Muslihat Hujan. Ya, banyak hal yang mengenai tentang hujan. Tentu saja mungkin kita dari judulnya saja, saya belum masuk ke dalam puisinya gitu. Dari judulnya saja, orang-orang itu biasanya kalau hujan itu kok udan sih, bendino udan, setiap hari kok hujan. Atau ketika kemarau gitu, udan kok udan. Ketika kemarau berarti hawane panas, sambatan gitu. Apa ya sambatan bahasa Indonesia? Ya, sambatan lah. Panas sambatan, udan sambatan. Mana rasa syukurmu gitu loh. Ketika hujan seharusnya kita bersyukur, alhamdulillah hujan gitu. Puji Tuhan, hujan datang, tanah-tanah yang kering kembali menghijau, rumput-rumput dan tumbuh-tumbuhan bersemai kembali gitu, pohon-pohon yang kering, ranting-ranting yang kering kembali lagi menghijau. Di buku ini, buku yang diterbitkan oleh Satu Kata Book at RT Publisher, atau mungkin dibacanya Book Art Publisher gitu, yang dicetakan pertamanya pada bulan Oktober 2016. Di sini banyak sekali gambar ember, dan ini adalah ember besi gitu, atau ember seng, ember besi, ember seng gitu. Entah kenapa
ilustrasinya pakai ember. Ada yang satu halaman embernya ukurannya kecil, halaman lain embernya ukurannya besar, di lain halaman lagi embernya bersusun, ada yang tengkurap, ada yang melumah, ada ember yang di pojok, ada ember yang di atas. Ya, tidak tahu. Mungkin ember adalah hal yang penting bagi lekir atau hal yang mempunyai kesan tersendiri. Kalau bentuk tulisannya, puisi ini atau mungkin beberapa puisi pada hari ini ditulisnya seperti paragraf cerpen gitu. Tidak ada, kalau bahasa istilahnya mungkin injabamen, pemisahan kata gitu, pemisahan kalimat kalau di puisi-puisi yang lama gitu. Tapi ini hampir semuanya ditulis seperti paragraf di cerpen. Hanya membedakan adalah spasi garisnya. Apa spasi itu? Iya, spasi itulah. Gitu. Saya coba lihat di puisi yang judulnya Usaha Mencintai Hujan itu sendiri ya. Usaha Mencintai Hujan. Nah, Usaha Mencintai Hujan ditulis seperti paragrafnya cerpen, tapi ini puisi. Nah, ini sebuah pernyataan lekir gitu ya. Sesungguhnya aku mencintai hujan dengan segala laknat yang menyertai, tetapi kemarau sebegitu panjang membuat tubuhku alpa pada jalan-jalan becek atau air bah yang merambah kota ini. Hujan ini aku cintai dengan segenap jiwa raga. Namun apa daya, jalan-jalan penuh lubang nganga, tak jua langkahku sampai pada tampiasnya. Hanya bayang-bayangnya aku eja lewat jendela. Lalu tubuh pun lumer oleh ingatan tentang kota yang tiba-tiba pergi entah kemana, atau tentang dirimu yang hilang pada rimba hujan. Aku hanya melihat kilatan-kilatan cahaya di ujung sana. Aku mencintaimu meski kemarau begitu panjang, membakar alang-alang yang bertumbuhan di tubuhku. Aku mencoba menyemai gerimis meski di mataku geluduk memusnahkan keceriaan masa lalu. Sungguh aku mencintaimu hujan, meski kemarau telah mengubur kenangan. Aku ingin memelukmu sederas hujan hari ini. Ya, kira-kira seperti itu kalau saya membaca puisi ya. Terutama itu tadi puisi yang judulnya Usaha Mencintai Hujan. Di cover buku ini sendiri juga mengatakan, juga membuat judul itu dipilih sebagai cover di situ, Usaha Mencintai Hujan. Yang fungsinya kalau menurut lekir sendiri itu sebenarnya untuk memperkuat isi dari buku ini sendiri yang hampir separuhnya bertemakan tentang hujan itu sendiri. Tema-tema tentang hujan itu bukan hal baru. Sebelumnya kan sudah pernah ada juga puisi-puisinya Pak Sapardi Djoko Damono, Hujan Bulan Juni, atau Afrizal Malna, sang arsitektur hujannya, atau yang lainnya. Mungkin teman-teman juga yang kadang menulis tentang hujan gitu ya. Mungkin bagi sebagian orang adalah hujan itu pesan-pesan yang romantis, pesan-pesan yang menimbulkan kenangan. Tapi sebagian lagi bagi orang yang lain mungkin juga hal itu sebagai berkah atau ancaman bencana-bencana gitu ya. Katakanlah petani sangat mendambakan hujan untuk tanaman-tanamannya agar tumbuh subur dan sebagainya. Di dalam puisi ini, kumpulan puisi Usaha Mencintai Hujan ini sebenarnya ini dari beberapa kumpulan puisinya lekir sendiri. Jadi kalau tadi yang seperti saya sebutkan ya, ada kemarau
15 dan ada yang nomornya hilang, ya mungkin itu ada di buku puisinya yang lain gitu. Jadi ini diambil dari sebagian buku puisi yang sudah pernah terbit gitu. Kalaupun beliau menulis Kemarau 1 sampai berapa, entah sampai 20, entah sampai berapa, mungkin kalau tidak disebutkan di sini ada di bukunya yang lain. Pengalaman saya membaca buku ini cukup menyenangkan sih, cukup menyenangkan. Tidak terlalu, bagi saya tidak serumit puisi-puisinya yang puisi-puisi Afrizal katakanlah, seperti yang sangat butuh kita urai lagi, kita udar-udar lagi itu. Ini cukup lumayan lah bagi saya. Entah untuk yang lainnya. Kalaupun teman-teman sudah pernah membaca ini dan tidak sesuai dengan apa yang saya omongkan, atau saya memang tidak bisa mengatakan bahwasanya puisinya harus seperti ini, harus seperti itu, ini toh pengalaman saya membaca puisi itu sendiri. Saya hanya menikmati, entah maknanya saya tafsirkan atau tidak, yang penting saya sendiri berusaha untuk membaca puisi dan berusaha untuk memahaminya untuk saya sendiri. Kalau teman-teman ingin berkomentar, berbagi cerita pengalaman membaca puisi, terutama kumpulan puisi Usaha Mencintai Hujan, monggo silakan di komen atau dikirimkan via email atau bagaimana, terserah monggo jenengan. Dari saya, terima kasih sudah mendengarkan apa yang saya sampaikan. Jika ada yang kurang berkenan, mohon maaf. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.